1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-25. Ayat ini berkata begini. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ini cerita apa? Ini cerita tentang Raja Salomo dengan 2 orang wanita yang rebutan anak. 2 orang wanita punya anak masing-masing. Tapi salah satu di antaranya ketiduran dan si anaknya tertindih dan mati. Maka ketika dia bangun sadar anaknya mati, maka dia pergi ke kamar temannya dan menukar. Dan ketika sadar, besok paginya, loh kok ini bayinya beda? Gitu kan? Dan terjadilah rebutan dan sampailah ke istana. Ayat yang ke-26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. Ayat 27, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dialah ibunya. Cerita ini bagus. Cerita ini juga bukan tentang rebutan bayi, tapi juga tentang orang-orang yang dilayani. Kalau yang melayaninya adalah ibu yang punya belas kasihan, dia seperti ibu anak yang hidup. Dia tidak akan pernah mau mengizinkan anaknya dibunuh. Tetapi kalau ibu itu nggak punya belas kasihan, dia izinkan anak itu dibunuh supaya tidak untukku, tidak juga untukmu. Ini cerita apa? Ini tentang belas kasihan. Orang-orang yang kita layani itu seperti baby. Orang-orang yang dilayani itu rapuh, ringkih. Imannya gampang hancur, imannya gampang goyah. Dan disinilah ada orang-orang yang harusnya berdiri seperti si ibu tadi. Dia perjuangkan hidupnya. Dia perjuangkan supaya anaknya tetap hidup. Orang-orang yang dilayani tetap hidup di hadapan Tuhan. Dia harusnya menangis, dia harusnya meneteskan dan mengalirkan air mata. Dia harusnya perjuangkan di hadapan Tuhan. Nah itu orang-orang yang punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa itu cirinya itu. Tapi orang yang gak punya belas kasihan, dia izinkan kematian menghinggapi anak-anaknya. Itu bedanya. Tapi kalau orang punya belas kasihan, gak izinkan. Dia akan perjuangkan di hadapan Tuhan. Dia akan menangisi. Dia akan terus menangis. Dia harus berdoa kepada Tuhan. Dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dia mengangkat hatinya. Dia bawa orang-orang ini di hadapan Tuhan. Nah, itu orang yang punya hati. Itu cerita ini cerita yang bagus. Saudara ada di mana? Apakah menjadi orang yang memperjuangkan? Atau sama sekali gak pernah mau memperjuangkan? Raja ini bisa mengetahui ibu kandung dan yang bukan ibunya. Kalau raja ini bisa mengetahui ibu kandung dan yang bukan ibunya, apalagi bapakmu di tempat yang tersembunyi. Dia mengetahui hati kita yang sebenarnya. Dia tahu motivasi kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dia mau lihat dalam kisah ini muncul orang-orang yang memperjuangkan. Orang yang mau menangisi. Orang yang mau bersafaat. Orang yang membela. Orang
orang yang tidak mengizinkan supaya kematian menghinggapi anak-anak itu. Dia perjuangkan di hadapan Tuhan. Maka lihat, satu demi satu orang-orang yang diperjuangkan itu terlepas dari kematian.